Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Sungguh indah hidup dalam kasih Tuhan. Dia senantiasa mendampingi kita setiap waktu. Pagi ini pun Tuhan tetap beserta kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pijakan renungan diambil dari Markus 5 ayat 12b sampai 13a. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Saudaraku, ada beberapa istilah yang dipakai untuk orang gila. Ada istilah kurang waras, atau juga istilah hilang ingatan. Apapun istilah yang dilekatkan pada orang gila, intinya sama, yaitu orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dan mengontrol perilakunya. Tidak mengherankan, orang gila bisa bertindak semaunya sendiri. Mereka kurang peduli reaksi orang lain atas tindakannya. Hal sama kita bisa lihat pada diri orang gila di Gerasa dalam kisah Injil. Perilakunya mengganggu ketertiban umum sebab suka berteriak-teriak semaunya. Hidup sehari-harinya lebih banyak di kuburan. Tanda ia tidak peduli pada lingkungan. Dan masyarakat kewalahan menghadapi ulahnya. Dirantai, namun rantai itu dipatahkannya. Kehadiran orang gila berefek atau berdampak pada diri si orang gila itu sendiri. Ia amat menderita. Selain itu, masyarakat hidup dengan keresahan karena merasa terganggu. Tak diduga, Tuhan Yesus bertemu dengan orang gila di daerah Gerasa. Orang lain tidak ia kenali. Ternyata kepada Yesus, orang gila tersebut tahu namanya. Dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Saudaraku, selanjutnya terjadi percakapan antara Yesus dengan orang gila tersebut. Lebih tepat, percakapan antara Yesus dengan roh-roh yang menguasai orang gila itu. Namanya legion. Artinya banyak sekali roh yang menguasai orang gila tersebut. Ujung percakapan itu adalah teks yang menjadi bacaan kita, yaitu roh-roh yang menguasai dan mengendalikan meminta jika Yesus mengeluarkannya dari tubuh orang gila tersebut, diperkenankan masuk ke tubuh babi-babi tersebut. Jumlah babi 2.000 ekor. Apa yang terjadi, saudaraku? Yesus memenuhi permintaan roh-roh itu. Maka babi-babi yang menjadi pilihan roh-roh itu dimasukinya
dan kemudian terjun ke jurang dan mati. Tidak ada satu ekor pun yang tersisa masih hidup. Aneh bukan? Bagaimana mungkin Yesus mau memenuhi permintaan roh itu? Sebab dengan Yesus memberi izin, ada pihak yang dirugikan. Dan tingkat kerugiannya tinggi. Jika harga babi itu senilai 5 juta per ekor, jelas izin itu merugikan pemilik babi secara finansial. Kurang lebih 10 miliar rupiah. Fantastik. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak melakukan mukjizat saja? Tanpa mengeluarkan dana, tanpa kerugian finansial. Saudaraku, kita bisa bertanya karena melihat keganjilan ini. Yesus pasti mampu mengeluarkan roh-roh tanpa harus membayar kerugian sebesar 10 miliar. Saya yakin, amat yakin, Yesus mampu melakukan mukjizat atas orang gila tersebut. Lalu mengapa itu tidak dilakukannya? Dengan sebuah cara tanpa kehilangan harta berharga. Pesan dari tindakannya pasti ada. Ada alasan di balik itu. Lalu apa? Bagi Yesus, ingin memberi pelajaran bagi Anda dan saya atau pembaca firman Tuhan, bahwa nilai kewarasan dan orang gila itu lebih mahal dari sekian harga babi-babi. Manusia lebih bernilai dari binatang. Pembelajaran yang lain, perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup seseorang. Dari nobody menjadi somebody. Dari orang yang tidak dikenal menjadi normal kembali. Dari hilang ingatan menjadi mengenali lagi lingkungannya. Dari ketidakwarasan menjadi hidup yang tertib. Tidak ada lagi sosok yang melukai diri sendiri dan merusak ketertiban umum. Saudaraku, dengan Yesus yang menghargai kita, maka kita tidak diperkenankan menyepelekan orang lain. Dengan Yesus melakukan terhadap orang gila tersebut, menunjukkan Tuhan Yesus respek terhadap kemanusiaan, lebih kepada babi-babi itu. Maka kita patut respek juga atas sesama, menghormati mereka. Selain itu, kesehatan berharga dan tubuh manusia, termasuk tubuh Anda dan saya, itu berharga. Tubuh sehat itu mahal. Kenormalan itu tidak murah. Berarti panggilan kita menjaga tubuh tetap sehat dan mengisi hidup yang berharga ini dengan perilaku yang mencerminkan kita menghargai tubuh dan kesehatan kita.
bisa dengan olahraga yang cukup, memelihara pikiran yang tenang, makanan yang sehat, pola hidup yang tertib. Orang yang menghargai tubuh sebagai hal yang mahal, menghargai kemanusiaan sebagai yang tidak murah, maka orang itu dan kita semua merawat kesehatan dan merawat kemanusiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami melindungi dan menjaga tubuh dan kesehatan kami sebaik-baiknya, dan kami bisa mengontrol gaya hidup kami, sehingga nampaklah kami merawat dengan baik pemberian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.